Orang udah tunggu dari tadi, lama benar Kak. Yalah kita. Mari kita Pak. Biasa temu kawan lama. Ikut ya lah pokoknya. Ngopi lah kita. Udah ngopi belum? Belum Pak. Pas kita ngopi loh. Sambil ngopi, terus sambil ngobrol, cerita-cerita lah sama kawan lama kita. Tempatnya sini. Mana orangnya Pak? Belum, mungkin ntar lagi ya baru datang. Tunggu sebentar, nanti pasti dia datang ada kabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Lama nunggu Pak? Dah lumayan, ada mana ente? Ana habis sholat tadi. Oh. Sorry Pak ya, lama nunggu ya. Iya. Jadi apa cerita kita nih lama tak jumpa nih? Itulah. Makin bersayap banyak kita nih. Alhamdulillah. Ana makin kurus nih. Allahu Akbar. Di mana sekarang kesibukan Pak? Begini lah. Cari inspirasi. Masya Allah. Oh, ya. Biasa ya. Maka Ana nih mau nyari inspirasi kan ente nih. Apa cerita? Ana di WA kemarin tiba-tiba ngajak ketemu. Ada proyek besar ya. Amin. Gimana Pak? Jadi gimana travel lancar? Ana alhamdulillah semenjak pandemi udah mulai berangsur pelan-pelan mereda di dunia nih. Jadi Indonesia mulai lagi lah travel bangkit. Setelah 2 tahun perjalanan ditutup, kita mulai jalan lagi. Insyaallah. Travel apa nih? Belum tahu ya. Oh iya. Ini acara apa nih? Anda pun tak tahu nih. Tiba-tiba disuruh datang, diundang. Ya. Jadi Acara apa nih, acara ini apa? kita ngobrol masalah perjalanan bisnis ya. Oke. Kita mencari inspirasi dan motivasi dari Bang Mimin. Nah, Siap. Bang Mimin dari Al Hijrah Travel Pontianak. Siap. Insyaallah Mantap. aja telepon Pontianak. Jadi ini yang pengen tahu nih Bang Mimin nih, kita mau Ya. korek-korek dulu di informasi-informasi dari beliau nih. Siap. Jadi Jadi ini kegiatan sekarang ya? Pak Aris ya, benar. Kegiatan Alhamdulillah. sekarang. Inilah dia. Bisa boleh tanya-tanya lah nih. Boleh. Ngobrol sama. Ana kalau untuk travel bebas. Bebas ya? Yang penting jangan ditahui bumbu dapur. Nah, nanti antum buat travel seorang. Kalau gurau-gurau ya. Rahasia tuh ya. Nah, rahasia bumbu dapur daripada perusahaan memang hanya untuk personal saja. Jadi selama ini kan dari IG ya nih mantau nih Ya, nih. Instagram ya. Jadi memang dari habis selesai tamat kuliah gak? Dulu kan Kuliah. kuliah kan sama-sama ya. Ana Jadi dulu- sekedar info junior saya nih beliau. nih. Ya, ini junior, beliau senior. Sesuai dengan Udah lama tak berat ketemu. badan. Senior, junior. Jadi habis kuliah tuh langsung bikin travel. Ya, jadi kilas cerita di 2012 Ana selesai kuliah. 2012 Ana melanglang buana karena backgroundnya memang suka jalan-jalan Ya. kemana-mana gitu kan. Punya ide tapi tidak bisa tersalurkan. Karena setahu Ana untuk buka usaha travel tuh harus butuh dana yang besar. Ya. Dulu berpikiran seperti itu. Ah. Ternyata Ana berpikir sekarang bahwa buka usaha travel tuh tak pakai modal. Pakai orang dalam. Enggak pakai orang dalam juga. Jadi Ana bilang sama orang yang beberapa nanya Ana, orang taunya Ana sekarang udah Alija udah banyak tamu, Alija udah banyak jamaah. Udah tahu dah. Bang orang Mimin banyak duit katanya. Udah jalan-jalan ke sana sini tapi dia tak tahu awalnya dulu macam mana kan dia tak tahu. Jadi macam mana proses awalnya? awal mula daripada perjalanan Alija Travel ketika di 2013 mulai start awal itu kita punya sistem hanya jualan tiket. Oh masih jual tiket dulu. Jual tiket saja karena posisi pada 2013 itu kan kita tahu lah ya travel raksasa yang travel online yang hadir di Indonesia bahkan di seluruh dunia orang pakai itu semua. Ya. Dan akhirnya beberapa travel agent yang menjual tiket itu mati total. Mati total karena tadi ada namanya kehidupan yang memang orang udah berubah. Sekarang orang mengandalkan teknologi online. Ya benar. Nah, sama juga sekarang yang beralih kepada ojek. ojek online. Seperti itu kan. Nah, 2013 saya berpikir waktu itu travel baru saya buka, saya beli sistem dengan teman di luar daripada Kalimantan Barat, luar dari Kota Pontianak, beli sistem, udah punya sistemnya, ternyata nggak jalan nih travel. Ada kendala dulu. Karena ada kendala dengan adanya tadi
pendatang baru, langsung punya nama besar. Nah, lambat laun Anda pelajari. Oh, ternyata dia tidak ada punya paket A atau paket B, paket C. Akhirnya Anda buka lah paket A, paket B, paket C yaitu paket wisata. Terobosan lah itu. Terobosan baru. Karena setahu Ana, travel raksasa itu hanya punya tiket online. Tujuannya ya, satu tujuan ya. Iya. Hanya Ana buat combine antara penjualan tiket dan paket. Nah, disitulah Ana pelan-pelan sampai saat ini bisa punya relasi tamu dan segala macam tersebar daripada omongan mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut ya Dari marketingnya. mulut ke mulut. Marketingnya dari mulut ke mulut saat ini. Mantap. Jadi begitu Anda buka pertama kali perjalanan itu tuh tamunya hanya 3 orang. 3 orang. Pertama kali. Perjalanan itu menuju ke dalam negeri, Bali. Bali ya, 3 orang. 3 orang. Oke, sekarang Sekarang alhamdulillah yang udah pakai perjalanan dari biasa awal sampai sekarang dari 2013 sampai 2022 saat ini itu udah hampir 7.000 orang. 7.000 orang. 7.000 orang yang sudah menggunakan fasilitas atau perjalanan bersama Al Hijrah Travel Pontianak. Itu yang orang tahu sekarang ya. Yang orang tahu sekarang. Orang nggak tahu 3 orang dulu. Jadi orang nggak tahu 3 orang dulu. Sakit apa? Ada sakit. Jadi apa sakit-sakitnya macam mana sih dulu? Sakit nyaman udah Ana lalui. Dari buntung, dari Pak Po, dari hanya kata orang bilang tuh biar Pak Po yang penting tersohor. Itu pernah. Itu pernah. Jadi macam mana sih Ana punya nama brand tapi tuh dengan cara ngajak orang liburan. Ngajak orang berjalan. Tapi tak pikiran untung dulu. Ana pikir berbuat. Seperti guru Ana sampaikan, berbuat dulu, insya Allah hasil nanti Allah yang kasih. Nah, itu pesan guru Ana. Berbuat dulu, hasil kemudian insya Allah Allah dah siapkan. Insya Allah ya. Jadi ikhtiar Ana 2013, 2014, 2015, 2016 itu puncak daripada ikhtiar. 2017 Allah kasih hasil. Berarti berapa tahun? 13, 14, 15, 16. 4 tahun. 5 tahun jadi kepala daerah. 4 tahun. Amin. Itu kan. 4 tahun berdarah-darah. 4 tahun berdarah. Ini dah tahun ke? Ini tahun ke-9. Tahun ke-9. 2022. 2022. Yang ke-10-nya? Insya Allah tahun depan, 2023. Tahun depan 2023. 4 tahun berdarah-darah. 10 tahun 10 tahun kepala daerah. Amin. Asik ya. 4 tahun berdarah, 10 tahun kepala daerah. Agak berat nih. Jadi sakitnya Pak? Sakitnya tuh ketika meyakinkan orang. Dan sampai saat ini pun orang pada tidak percaya dengan Ana. Bahkan udah banyak media sosial yang udah ribuan ya. Ya, udah ribuan tamu, udah ribuan. Jadi Ana bilang yang ngikutin Al Hijrah ini bukan hanya tamu-tamu biasa, tamu-tamu luar biasa pun banyak. Dari kepala daerah, wakil kepala daerah, bupati, kemudian kepala instansi dari perbankan, kemudian kepala dinas, kemudian kegiatan-kegiatan apapun, mau dia anak-anak, dewasa, nenek-nenek, lansia pun kita kerjakan. Kalangan ya. Semua kalangan kita. Jadi memang target kita tuh semua orang bisa holiday. Target daripada awal kita buka travel itu kan ngajak orang berpikiran bahwa kenapa kalau traveling itu hanya untuk orang kalangan-kalangan yang memang kalangan tertentu. Ya. Tapi ketika datangnya kita ubah mindsetnya. Al Hijrah nih jadi mencakup semua umur. Semua usia. Ya, semua usia. Semua usia. Jadi semua usia orang bilang bahwa ternyata usia apapun liburan itu dibutuhkan. Nah, itulah jadi prospek daripada kita untuk memperjuangkan kalau bisa kita selalu buat promo di setiap harinya. Tapi pernah rugi nggak Pak? Kalau rugi pernah. Ana pernah nombok waktu itu. Wah. Nombok di 2017. Bawa tamu. Mana cerita tuh? Bawa tamu kena tinggalkan pesawat. Oh, satu grup. Satu rombongan ya? Satu rombongan. Di Malaysia. Mau balik ke Pontianak? Pontianak. Allah. Suko waktu itu nak kena tinggalkan di Jeddah. Kalau tinggal di Jeddah, Anda jadi orang Jeddah ya lah. Dan Anda kerja di TKI ya lah cara. Balik. Kalau KL dekat jaraknya, hanya satu penerbangan, transit kan, balik lagi ke Kuching ke Pontianak. Itu pun tidak terlalu, maksudnya itu ada kerugian, mungkin nominalnya lumayan, tapi bagi anak itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Bahwa setiap perjalanan harus memperhitungkan waktu. Makanya Anda bilang selalu tekankan kepada tamu-tamu dan jemaah, kalau kita ikut trip perjalanan itu memang kita patokannya kepada waktu. Ya, tidak ada ampun. Benar. Tidak ada konsekuensi. Tidak ada konsekuensinya.
Ibaratnya kalau misalnya pesawat bilang tinggal kan. Tinggal. Nah, kecuali kita kepala daerah ditunggu. Wah, ngomong-ngomong kepala daerah nih, ada rencana gak? Insya Allah, nggak tahu tahun jadi, kapan. Macam mana nih targetnya? Jadi targetnya Al-Hijrah ini memang dari awal kita kilas balik ke perjuangan daripada Al-Hijrah, itu kita pernah buat brosur. Ana dulu Car Free Day. Nah, Ana buat Car Free Day itu bikin brosur, bagi-bagi turun ke jalan gitu. brosur. Alhamdulillah Ana siapkan, kita nggak pakai cetak tapi fotokopi. Saking mengirit biaya. Ana fotokopi, iya. banyak fotokopi hitam putih. Yang nampak tuh cuma harga nominal perjalanan ya. Bahasa orang perjalanan usaha lah ya. Usaha. Buat fotokopi. Ana print fotokopi, besok bagikan ke calon-calon ibarat tamu kita. Kemudian pengunjung-pengunjung daripada Car Free Day itu ternyata alhamdulillah pada pagi itu habis dia punya brosur. Brosur habis. Oke, senang Ana nih. Alhamdulillah. Target Ana bagikan 100 atau 200 brosur, minimal ikut 10 orang ini udah lumayan. Karena memang cari tamu itu berdarah. Memang benar-benar susah. Betul. Untuk meyakinkan orang memang benar susah. Begitu Ana selesai bagikan brosur, Ana santai. Ana makan sarapan. Dah harapan dah tinggi dah nih. Dah harapan dah tinggi. Rupa habis Ana sarapan, Ana lihat sepi. Enggak ada. Rupa apa? Brosur Ana dibuang orang. Jadi sampah. Nah, di situ Ana mulai mikir ternyata tidak efektif. Tidak efektif kita bagi pakai brosur, akhirnya kita coba buat media sosial. Dengan Dari metode Instagram. Dari IG ya? IG. Ya. Nah, IG 2017 kita pertama kali buat. 2017 IG itulah yang memang benar-benar sampai saat ini efektif. Sebagai metode penjualan yang sangat efektif menurut saya. Efektif ya dari medsos. Menurut IG Ane, di IG. IG sangat membantu untuk jualan untuk saat ini. Makasih IG. Ya, makasih IG dan terutama Kamil Onte. Oh, Kamil. Kamil Onte juga Apa salah cerita satu. itu? Jadi orang banyak bilang, "Bang, Al-Hijrah ini punya Kamil Onte ke?" Bukan. Bukan. Al-Hijrah ini Itu perlu bukan tahu. punya Kamil Onte. Tapi Kamil Onte adalah bagian dari brand ambasadornya Al-Hijrah. Brand ambassador. Ya. Berapa bayarannya, Bang? Hanya saya Allah yang tahu. Oh, tak boleh tahu. Rahasia. Karena hampir semua instansi yang ada di Pontianak, bahkan di Kalimantan Barat itu bertelepon. Bang Mimin, iya. Berapa Iya, sih, Bang? terkenalnya kan Bang Mimin ya. Iya, dikenal sama Bang Mimin, tapi nama saya Yopi. Bang Yopi nih. Saya namanya Yopi tapi dipanggil Bang Mimin. Bang Mimin. Sama Ketemu orang Bang Mimin. Bang Mimin. Kalau Bang Miji gubernur. Ya, jangan sampai salah. Kalau Alip PSBB. ya. Jadi begitu saya coba klarifikasi bahwa yang punya bagian daripada Al-Hijrah Travel ini adalah saya pribadi, saya founder, saya juga yang memang membuat dalam arti kata perjalanan promo-promonya dan akunnya sendiri saya yang pegang, Langsung tidak ada admin yang lain, hanya saya pribadi, makanya agak berat saya mau melepas admin itu ke orang lain. Iya betul. Karena kita yang tahu salahnya. Ya, makanya mohon maaf kalau akun itu bercampur dengan akun pribadi. Tapi seru tuh, Pak. Seru ya? Seru. Jadi seru. akunnya memang agak beda dengan akun-akun jualan yang lain. Zaman pandemi kemarin kan. Ya. 2 itu tahun. lebih banyak posting-posting kegiatan pribadi ya kan. Benar. Jadi Sampai memang lahir Ali PSBB itu. lahirlah Ali PSBB, lahir daripada kehidupan pandemi. Yang punya bapak, punya ibu yang memang tadi tidak ada pekerjaan karena memang terhenti karena itu pun berdarah-darah lagi lah kan? itu lebih berdarah lagi, Pak. Itu benar-benar aneh merasakan bahwa langit itu tinggi. Wah, agak lebay maksudnya. Nah, memang betul. Jadi alhamdulillah kita dikasih ujian seperti itu tuh untuk menyadari bahwa 2017 2018 itu 2017 ke 2019 itu kita dikasih kemewahan sama Allah. Kita dikasih tamu yang ribuan setiap tahunnya. Bahkan kalau saya bilang sama istri saya itu bahasanya rezeki kita tuh ibarat kayak keran air. Begitu kita putar ada terus setiap weekend. Nggak putus-putus tamunya setiap weekend. Ya. Tapi ketika Allah kasih cobaan ujian di 2020 sampai 2021 akhir kemarin, itulah proses pembelajaran saya dan keluarga. Bahwa semuanya itu hanya titipan. Dan bahkan dapat hikmahnya ada. Jadi istri saya bilang, kalau tahu memang travel nih memang bermasalah atau ada masalah di kemudian hari dengan adanya pandemi, saya tidak mau berhenti dari kerjaan saya yang dulu. Jadi ada kayak banyak penyesalan. Tapi alhamdulillah sekarang saya yakinkan sama istri saya, sama tim-tim saya yang waktu itu memang ikut saya. Saya bilang bersabar. Insya Allah setelah dari pandemi nanti kita akan keteteran
menghadapi semua tamu-tamu. Iya. Itu omongan saya bulan April 2020. Doa tuh. Doa. Doa ya. Dan 2021 kemarin Begitu udah normal. normal, Masya Allah. Alhamdulillah. September, Oktober, November, Desember 4 bulan kita closing 1.700 tamu. Oke. Targetnya Pak? Al Hijrah Target nih ke depannya saya jadi apa nih? Al Hijrah ke depannya kalau bisa menjadi salah satu wadah untuk ngajak orang berbuat kebaikan. Oh, mau bikin itu ya? Ya. Jadi Al Hijrah tidak hanya di bidang travel, mungkin ke depannya Al Hijrah bisa menjadi wadah mungkin sekolah, pendidikan, sarana pendidikan, bisa juga Al Hijrah sebagai tempat rumah kerja bagi orang-orang yang memang tadi membutuhkan pekerjaan. Itu ke depannya insya Allah target Anda. Pak, minta perpanjang waktu boleh nggak? Sikit ya? Nggak apa-apa, nggak usah di pause ya gitu. Hah? Berapa menit lagi ya? Bebas. 5 menit lagi ya, cukup nggak masih? Atau 2 menit? Oke, kita mau langsung kegiatan selain travel? Jadi untuk 2013 sampai ke 2022 memang fokus Ana di travel, tidak ada Ini kegiatan ke lain. depan? Kedepannya memang Rencananya ya? Ana mau melangkahkan kaki ke kanan sedikit ke politik. Asik. Ini Jadi kenapa mau politik. politik bang? Sedangkan abang kan tidak ada ilmu politik. Jangan salah. Saya ilmu perbankan, tapi kerjanya di ilmu pariwisata. Ya. Jadi saya bilang itu adalah metode pembelajaran. Saya memang tidak paham tentang politik. Saya juga belum pernah ikut ke partai politik. Tapi bagaimana saya bisa membuat daripada ilmu perbankan yang saya punya waktu saya zaman kuliah, saya kembangkan di ilmu pariwisata. Nah begitu juga saya punya ilmu pariwisata, saya akan kembangkan ke ilmu politik. Jadi agak-agak nanti jadi hiburan politik. 2000 berapa tuh? 2024 insya Allah. 2024 insya Allah pilih Jangan lupa Bang Mimin. Bang Mimin. Bukan ya. Bang Biji ya, Bang Mimin. Oke, kita dikejar waktu nih Pak. Siapa? Jadi motivasi atau quotes buat kaum-kaum rebahan yang tahun sekarang nih. Oke. Kaum-kaum muda, kaum-kaum rebahan ya. Kata kuncinya tuh memang jadikanlah sebuah pekerjaan atau usahamu itu dari hobimu. Dari hobi ya. Ya. Itu aja sih Pak. Kalau kata kunci yang saya sampaikan ke kawan-kawan tuh memang jadikan usaha atau kerjaan yang pengen kita kembangkan itu dari hobi. Karena saya memang dari dulu zaman dari SMP, SMA tuh memang hobinya berjalan. Ya. Kayaknya memang saya tidak cocok kerja di perusahaan. Akhirnya saya putuskan berhenti. Saya kerjanya jalan-jalan dan sampai sekarang. Alhamdulillah. Oke. Jadi udah bisa diambil manfaatnya dari Bang Mimin atau Bang Yopi namanya. Siap. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan beliau. Amin. Jadi amal ibadah juga lah. Amin, Pak, amin, amin. ya Ya kan? Allah. Mudah-mudahan jadi Misinya tercapai di Al Hijrah. Iya, insya Dan Allah. 2024 juga tercapai ya. Amin, amin. Jangan lupa Terima pilih kasih. Bang Mimin. Makasih. Makasih, Bang Bang Aris. Mimin. Satu lagu loh. Boleh. Oh, udah cukup waktunya. Cukup waktunya, habis nanti.